Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hukum bisnis dengan tema perlindungan konsumen. Baik, sebelum saya menjelaskan terlebih jauh terkait perlindungan konsumen, di sini kita harus mengetahui apa sih itu konsumen. Nah, istilah konsumen sebagai definisi yudisial formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana dalam pasal 12 ditentukan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian adapun arti lain dari konsumen itu, yaitu setiap pemakaian dan atau penggunaan barang atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen itu ialah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, di mana yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Nah, istilah hukum dan konsumen dan hukum perlindungan konsumen sangat sering terdengar, di mana Asep Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen, di mana hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait aturan terkait perlindungan konsumen. Nah, aturan tersebut perlindungan konsumen seperti dalam pasal yang diatur padanya, yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Nah, dari asas-asas tersebut merupakan salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen di dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Nah, dari pembahasan sebelumnya terkait perlindungan konsumen, nah sekarang secara umum ada 4 hak dasar konsumen, yaitu yang pertama hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk informasi, dan hak untuk didengar. Nah, dari keempat hak itu, kita perlu memahami bahwa hak konsumen itu penting bagi masyarakat. Nah, sekarang terkait dengan sumber hukum perlindungan konsumen. Nah, sumber hukum perlindungan konsumen yang paling utama dan pokok adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana selain itu masih banyak ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen yang ada merupakan sumber hukum. Dalam hal ini, sumber hukum lainnya selain peraturan perundang-undangan ialah yang pertama perjanjian, kedua traktat, ketiga kebiasaan, keempat jurisprudensi, dan doktrin. Nah, itulah tadi beberapa sumber hukum perlindungan konsumen selain peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, setelah membahas terkait perlindungan konsumen, di sini juga terdapat lembaga atau instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, yang itu diantaranya
Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau biasa dikenal dengan BPKN. Nah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dan yang kedua yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Nah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini merupakan lembaga non-pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen, yang dimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau biasa dikenal dengan YLKI. Nah, YLKI didirikan pada tanggal 11 Mei 1973, di mana yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi berbagai barang atau jasa. Karena dalam upaya dalam mencapai tujuannya, yayasan ini melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, konsumen umum. Nah, adapun juga terkait dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya, sebagaimana secara garis besar, larangan-larangan bagi pelaku usaha dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu yang pertama, dijelaskan mengenai larangan mengenai produk itu sendiri, di mana apakah syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan dan atau dipakai oleh konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu lembaga mengenai keberhasilan atau informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen itu sendiri. Maka dari itu, kita perlu memerhatikan larangan-larangan apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaku usaha tersebut. Adapun contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu kasus terkait penjualan beli online, yaitu jual beli online. Nah, dalam hal ini jual beli online, misalnya seseorang atau Anda membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan iklan atau gambar yang ada. Semisalnya Anda membeli barang atau produk, tapi barang yang Anda terima tidak sesuai dengan barang yang ada di iklan tersebut. Nah, maka hal itu Anda dapat membuat tuntutan atau meminta hak atas apa yang Anda pesan. Kemudian, Anda secara tegas diatur dalam pasal 8 Undang-Undang ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi pengenalan barang dan jasa tersebut. Maka ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang yang ada dalam iklan atau foto penawaran barang tersebut merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksikan barang. Setelah kita membahas terkait contoh kasus tersebut, maka pasti kita bertanya, bagaimana sih perlindungan hukum terhadap konsumen?
Anda perlu ketahui, selaku konsumen, yang terdapat dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan dan atau sebagaimana mestinya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dan konsumen harus saling menguntungkan, di mana pelaku usaha memberikan kenyamanan kepada konsumen. Itulah tadi pemaparan presentasi terkait perlindungan konsumen yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.